Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ba'd. Kaum muslimin dimanapun antum berada, hari ini ada faedah baru yang saya dapatkan dari Syekh As-Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, salah satu ulama di Arab Saudi yang berdomisili di Riyadh. Dan faedah ini sangat berharga bagi kita semuanya. Di satu sisi faedah yang tidak mudah untuk menggapainya. Beliau hafizahullah mengatakan, salamatus sadri lil muslimin min na'imir ruhil ladzi la yajiduhu katsirun minal khalqi faman wajadahu falyahmadillah wa man faqadahu falyuslih qalbah fama a'zama ma faqad. Artinya, hati yang selamat terhadap sesama kaum muslimin termasuk kenikmatan jiwa yang tidak dirasakan oleh banyak manusia. Siapa yang merasakannya, hendaklah dia memuji Allah. Siapa yang kehilangannya, hendaklah ia berusaha memperbaiki hatinya, sebab sungguh besar nikmat yang telah hilang dari dirinya, yaitu nikmat salamatus sadr atau hati yang selamat. Hati yang selamat, kaum muslimin a'azanillahu wa iyyakum, disampaikan oleh Syekh Al-Imam Asy-Syaukani, ya, disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, wa amma salamatus sadri fal muradu bihi adamul hiqdi wal ghilli wal baghdha. Hati yang selamat artinya adalah hati yang tidak ada kedengkian, ya, tidak ada rasa dendam dan tidak ada kebencian. Dan dijabarkan lebih jauh oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang al-qalbus salim, hati yang selamat. Beliau mengatakan, wal qalbus salim huwa alladhi salima minasyirki wal ghilli wal hiqdi wal hasad. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Nah, ini poin penting yang sangat penting sekali. Hati kita, seandainya kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hati kita diselamatkan dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Wal ghil, ya, demikian pula rasa dendam. Wal hiqdi, kedengkian. Wal hasad, dari hasad. Wasyuh wal kibr, demikian pula dari kesyuh, yaitu kebakhilan. Wal kibri, yaitu kesombongan. Wa hubbid dunya war riyasah, demikian pula cinta dunia dan cinta kedudukan ataupun jabatan. Intinya, fasalima min kulli afatin tub'iduhu 'anillah, ya, di mana hatinya selamat dari segala sesuatu yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalima min kulli syubhatin tu'ariduhu khabar, dan selamat dari berbagai macam syubhat, ya, penyimpangan dalam agama, penyimpangan pemikiran, ya, yang kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu, demikian pula selamat dari segala syahwat yang kontradiksi dengan perintah Allah. Wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradahu, ya, demikian pula selamat dari segala keinginan, ya, yang mengusik keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, dan selamat dari segala sesuatu yang bisa memutuskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat, kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, adalah hati dambaan kita semuanya, karena hati inilah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan atau membawa pemiliknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjelaskan akan muncul di tengah kalian orang calon penghuni surga. Ya, kemudian ternyata muncul seorang dari kaum Ansar. Kemudian beliau sampai menyampaikan beberapa kali dan muncul orang itu. Ya, hingga ada kisah yang panjang antara Abdullah bin Amr bin As dengan sahabat mulia ini, yang intinya kemudian ternyata sahabat ini, ya, dari sisi amalannya mungkin biasa saja, ya, entah itu sholat malam dan sebagainya, itu biasa saja. Hanya saja yang tidak mudah untuk digapai oleh kita semuanya, bahwasanya beliau ini, ya, ataupun sahabat ini radhiyallahu taala anhu, tidak mendapati di dalam hatinya yaitu rasa kebencian, ya, rasa dendam terhadap kaum muslimin, ya. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, bahwa hati yang selamat, ya, adalah hati dambaan kita semua, dan untuk menggapainya itu tidak mudah karena harus selamat dari berbagai macam penyakit yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ketika kita belajar agama, ya, bukan hanya kita memasukkan maklumat, memasukkan ilmu, ya, ke dalam benak kita hafal, ya, kita baca, kita renungi dan sebagainya, tidak. Tapi demikian pula kita berusaha untuk mengamalkannya, yang dengannya, ya, kita memohon pada Allah semoga hati kita berubah, ya, dari yang awalnya mungkin kurang baik menjadi baik, dan demikian pula sikap kita berubah dari awalnya yang kurang baik pun semakin menjadi baik, ya, dan seterusnya, ya, karena tentu saja dari seorang yang menuntut ilmu, ya, diharapkan padanya ada
perubahan. Dan kita semua yang ingin berusaha menuju Allah Subhanahu wa taala, ya ingin sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu ya diharapkan dari kita adanya hati yang selamat tersebut. Ya, pertama, selamat dari berbagai macam kesyirikan, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya selamat dari keburukan dan keburukan yang bisa menjauhkan diri seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, barakallahu fikum. Mungkin ini sedikit faedah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.